Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas hari baru yang Bapa berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar firman yang akan kami wartakan dapat berjalan dengan baik. Dan semoga umat-Mu yang mendengarnya dapat memahami akan firman-Mu ini. Sehingga dalam hidup mereka hari ini, mereka selalu berpatokan pada firman ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 16 ayat 19 sampai 31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Lukas menceritakan tentang Lazarus dan orang kaya. Dikatakan bahwa semasa hidup orang kaya di dunia ini, ia mementingkan dirinya sendiri. Ia tidak menghiraukan orang-orang miskin seperti Lazarus.
Sehingga ketika orang kaya itu meninggal, ia tidak mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Ia justru mendapat tempat di dalam api yang bernyala-nyala, sehingga ia kehausan. Ketika ia melihat Lazarus dan Bapak Abraham, ia memohon kepada Bapak Abraham supaya meminta Lazarus mencelupkan jarinya ke air kemudian memberikannya kepadanya. Tetapi Bapak Abraham katakan bahwa antara Lazarus dan orang kaya itu terbentang jurang yang dalam sehingga mereka tidak bisa saling mengunjungi. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sesungguhnya jika kita kaya atau kita miskin, tetapi selama kita hidup, kita berbagi, kita berbela rasa kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, maka sesungguhnya kita sudah melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga ketika kita meninggal, tentu kita mendapat tempat yang layak seperti Lazarus. Kita berada di pangkuan Allah Bapa. Kita berada di pangkuan Bapak Abraham. Sehingga mari saya mengajak kita semua, entah kaya maupun miskin, kita berusaha untuk menolong sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami saling melayani satu terhadap yang lain, agar kami saling membantu satu terhadap yang lain di dunia ini. Karena itulah yang Engkau kehendaki kami perbuat di dalam hidup ini. Semoga perbuatan-perbuatan baik kami membantu kami agar kelak ketika kami kembali kepadamu, Engkau menerima kami di dalam kerajaan Bapa di surga. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.